Di dalam satu hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, sebagaimana hadis ini disampaikan oleh sahabat yang agung Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Qala Abu Hurairah bercerita, kila ada yang berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ya'dilul jihad fi sabilillah. Wahai Rasulullah, apa amalan yang bisa setara dengan jihad di jalan Allah pahalanya? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tastati'una, kamu tidak akan mampu. Fa'adu alaihi marratain aw thalathan. Kemudian orang-orang ini bertanya kepada Rasulullah, bertanya lagi, ya Rasulullah, ma ya'dilul jihad fi sabilillah. Apa amalan yang bisa setara pahalanya dengan jihad? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi jawabannya, la yastati'una, kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, masalul mujahidi fi sabilillah, perumpamaan orang yang sedang berjalan di jalan Allah, perumpamaan orang yang sedang berperang di jalan Allah, kamasalis shaim al-qaim al-qanid bi ayatillah, la yafturu min siyamin wala salatin hatta yarju'ul mujahid fi sabilillah. Perumpamaan orang jika pahalanya ingin setara dengan orang yang berjihad di jalan Allah adalah dia harus berdiri melaksanakan salat, dia harus melaksanakan puasa, dia tidak berhenti salat, dia tidak berhenti puasa sampai orang yang berjihad di jalan Allah pulang ke rumahnya. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, anna rajulan qala, ada seorang yang datang kepada Rasulullah berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin ya'dilul jihad. Ya Rasulullah, berikan saya petunjuk, berikan saya satu ajaran di mana saya melakukan satu amalan yang amalan itu bisa setara dengan jihad. Qala la ajiduhu. Rasulullah mengatakan, saya tidak menemukan amalan itu. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tastati', apakah kamu akan mampu, idza kharajal mujahid an tadkhula masjidak, ketika orang yang sedang berangkat di medan perang itu, kamu saat itu masuk ke dalam masjidmu, fataquma wala taftir, kau berdiri jangan berhenti untuk melaksanakan salat, wa tasuma wala taftir, dan kau berpuasa terus menerus dan jangan kau berbuka. Faqala, kemudian orang ini berkata, wa may yastati'u dzalik ya Rasulullah, mana mungkin ada orang yang mampu melaksanakan itu. Jemaah yang dimuliakan Allah, hadis yang agung ini memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita. Yang pertama, bahwa semangat para sahabat ridwanullah alaihim, mereka ingin agar amalannya menduduki amalan yang tertinggi. Dalam banyak riwayat, di riwayat yang lain, ketika mereka datang kepada Rasulullah, mereka bertanya, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Ayyul amali afdal? Ya Rasulullah, amalan apa yang utama? Pertanyaan-pertanyaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seputar mereka ingin agar amalan mereka menduduki di ranking pertama. Mereka tidak ingin tertinggal dari sahabat yang lain. Ada di antara mereka yang mungkin punya kesibukan, ada di antara mereka mungkin tidak bisa melaksanakan amalan yang utama itu. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah agar amalannya setara. Begitu juga orang-orang yang fakir miskin di masa Nabi Muhammad SAW, ketika datang kepada Rasulullah, mereka setengah protes kepada Rasul. Ya Rasulullah, betapa enaknya menjadi orang yang kaya. Yusalluna kama nusalli, mereka salat, kami juga salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa, kami juga puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tetapi mereka ya Rasulullah tentu akan meninggalkan kita di dalam beramal, karena mereka dengan hartanya bersedekah. Itulah rasa iri yang sebenarnya.
Itulah rasa ketidakmampuan yang harusnya kita khawatir. Ketika kita melihat orang-orang yang jauh melampaui kita, kita bertanya, kira-kira apa amalan yang bisa menyaingi mereka sehingga Allah mencintai amalan tersebut. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini, saat ini kita berada di hari yang istimewa, karena kita berada di hari Jumat. Dan hari Jumat ini persis kita berada di 10 awal bulan Muharram. Dan tahukah jamaah yang dimuliakan Allah, di 10 awal bulan Muharram ini ternyata oleh Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, amalan-amalan baik kita yang kita laksanakan di 10 awal ini, di 10 awal bulan Dzulhijjah, di 10 awal bulan ini, ketika kita beramal, maka amalan itu akan setara dengan jihad. Dan itu yang diinginkan oleh para sahabat. Ketika mereka datang tadi kepada Rasulullah, mereka bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang bisa setara dengan jihad? Rasulullah mengatakan, la ajid, saya tak menemukan. Atau la yastati'una, kalian tak akan mampu. Maka Rasul melalui riwayat-riwayat tentang keutamaan awal bulan Dzulhijjah, Rasulullah SAW menyebutkan di dalam satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah." Tidaklah amalan-amalan yang baik, amalan-amalan soleh yang dilaksanakan oleh seorang hamba yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam, dibanding dengan amalan-amalan yang dilaksanakan pada hari-hari ini, yakni ayyam al-ashr, yaitu hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Qalu, para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah juga jihad di jalan Allah kalah dicintainya oleh Allah dibanding 10 awal bulan Dzulhijjah? Qala, kemudian Rasulullah bersabda, iya, walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad di jalan Allah kalah keutamaannya, kalah dicintai oleh Allah dibanding dengan amalan yang dilaksanakan di awal 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Illa, kecuali seseorang, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali orang yang berangkat ke medan perang, dia berangkat dengan jiwa dan hartanya, falam yarji min dzalika bi syai', tetapi dia tidak pulang kembali, baru itu yang bisa mengalahkan keutamaan-keutamaan yang ada di awal 10 awal bulan Dzulhijjah. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita punya perasaan yang sama dengan para sahabat, saat ini kita berada di daulatul aman, tidak mungkin kita mau berperang. Mau berperang dengan siapa? Salah satu nikmat yang harus kita syukuri, kita hidup di negeri yang aman. Tetapi orang yang beriman mesti punya keinginan agar amalannya setara dengan jihad. Karena ketika Abdullah bin Mas'ud datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang utama? Maka Rasulullah menyebutkan, as-salatu ala waqtiha, summal jihadu fi sabilillah, summa birrul walidain. Salat tepat waktu, salat di awal waktu, kemudian jihad di jalan Allah. Dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, ada sahabat yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amali afdal, amalan apa yang utama? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-imanu billah. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Summal jihadu fi sabilillah, kemudian yang kedua adalah jihad di jalan Allah. Summa hajjan mabrur, kemudian berhaji mabrur, berangkat haji dan hajinya mabrur. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, melalui hadis ini kita mendapatkan bisyarah luar biasa. Betapa orang-orang yang beriman itu ingin agar pahalanya setara dengan orang yang jihad di jalan Allah. Maka saat inilah waktunya kita beribadah kepada Allah dengan banyak melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Para sahabat bahkan bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilik, walal jihadu fi sabilillah, apakah termasuk jihad di jalan Allah yang bisa mengalahkan keutamaan
Fadilah-fadilah amal yang kita laksanakan di awal bulan Dzulhijjah ini hanya satu, yaitu orang yang keluar di medan perang dan dia tidak kembali lagi atau orang itu mati syahid. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita betapa agung 10 awal bulan Dzulhijjah ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an di surat Al-Fajr, Allah bersumpah, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi waktu yang 10 hari itu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan walayalin ashr yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di surat Al-Hajj, wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Orang-orang yang diberikan keistimewaannya dengan keimanannya, mereka adalah orang yang senantiasa menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah maklum. Kapan itu? Maka Ibnu Abbas juga mengatakan fi hadhil ayyam annaha ayyamul ashr. Yang dimaksud di sini adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai para ulama berselisih pendapat, manakah yang lebih utama antara 10 awal bulan Dzulhijjah dan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ulama berselisih, kenapa? Karena utamanya di bulan ini, awal bulan ini. Maka kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali, sebagaimana beliau menukil pendapatnya Ibnu Taimiyah, mengatakan jika dihitung di siangnya, maka yang lebih afdal adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Tetapi jika dihitung pada malamnya, maka yang lebih afdal adalah 10 hari atau 10 malam akhir di bulan Ramadan. Karenanya kalau kita perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah, rata-rata ibadah yang afdal yang dilaksanakan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini ada di siang harinya. Di mana seseorang berpuasa, kita nanti di tanggal 9-nya insyaallah akan jatuh pada hari Jumat, atau kalau kita kemudian mengikuti keputusan pemerintah insyaallah akan ada di hari Sabtu depan. Siapa yang berpuasa di hari itu 1 hari berpuasa, maka puasanya akan menghapus 1 tahun sebelumnya, dosa-dosanya akan diampuni, dan 1 tahun setelahnya. Siapa yang berpuasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah atau yang disebut dengan Yaum Arafah, maka dosa-dosanya 2 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyembelihan binatang kurban juga dilaksanakan di siang harinya. Zikir-zikir, takbir-takbir yang banyak dianjurkan juga dilaksanakan di siang hari, meskipun sebagiannya juga dibacakan di malam hari. Tetapi amalia-amalia yang afdal di 10 akhir bulan Ramadan itu dilaksanakan di malam hari. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian terakhir yang paling harus kita tekankan, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma min ayyamin, tidaklah 1 hari pun ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah. Rasulullah menyebutkan dengan kata ahabba, dicintai. Kalau kita bandingkan dalam kalimat kata ahabba dengan kata afdal, jauh jaraknya, lebih tinggi kata ahabba. Bahwa amalan-amalan yang kita laksanakan di awal bulan Dzulhijjah ini benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan remehkan sekecil apapun kebaikan yang bisa kita laksanakan. Syukur-syukur kalau kita bisa banyak melaksanakan ibadah puasa di awal bulan Dzulhijjah ini. Syukur-syukur kalau kita bisa menyembelih binatang kurban, yang Rasulullah sebutkan di dalam satu hadis bahwa amalan di siang hari, di ayyamin nahar, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah kecuali orang yang meneteskan darah binatang sembelihan. Bahkan keutamaannya, amalan itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum darah menetes ke bumi. Karenanya, marilah kita senantiasa memperbanyak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berupaya untuk menghindari hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah hari-hari yang benar-benar istimewa, benar-benar yang utama. Mudah-mudahan beberapa ayat dan hadis yang telah dibacakan memberikan keberkahan bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah ini.